我身体好。谁砸的？我砸的，有1千。 Pada zaman dahulu kala, ada sekelompok orang yang memiliki kemampuan tidak biasa dari manusia pada umumnya dan mereka disebut sebagai manusia super. Di mana konon, beberapa dari manusia super itu menciptakan 8 teknik yang memiliki kekuatan sangat dahsyat dan dikatakan dapat memicu kekacauan di seluruh dunia. Hal itu pun kemudian membuat para manusia super di seluruh penjuru dunia menjadi berambisi untuk memilikinya sehingga memicu terjadinya perang besar. Namun rahasia besar dari legenda itu kemudian terkubur bersama dengan banyaknya manusia super yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. 36贼正面形象，我当时是陆家的长子。 Cerita kemudian dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Zhang Chulan, di mana diceritakan kalau dia adalah seorang yang culun dan selalu dibully di sekolahnya sampai-sampai dia tidak mempunyai satupun teman di sana. Suatu hari saat sedang ada acara di sekolah, dia menerima kabar kalau jasad kakeknya di kampung telah dicuri, di mana dia pun segera pulang untuk memastikan kabar tersebut. Dan begitu sampai di sana, seorang perempuan misterius bernama Bao Bao datang menyusul Chulan dan mengaku sebagai sepupunya, di mana dia berniat untuk membantunya menyelidiki kasus pencurian jasad kakeknya. Padahal sejak dulu hanya Chulanlah satu-satunya keluarga si kakek yang masih tersisa dan mereka hanya hidup berdua. Entah bapaknya kemana. Sehingga setelah kepergian sang kakek, Chulan hanya hidup seorang diri dan memutuskan untuk pindah ke kota. Namun berhubung di sini Bao Bao mampu menjelaskan dengan detail silsilah keluarga mereka dan menunjukkan sebuah foto yang sebenarnya hanya diedit menggunakan Photoshop, Pak RT dan warga desa lainnya pun akhirnya percaya dan meninggalkan mereka berdua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu malam tiba, Chulan yang memutuskan kembali ke makam kakeknya untuk memberikan sesajen sebagai permintaan maaf, lalu dikejutkan oleh suara-suara dari balik pepohonan yang ternyata berasal dari Bao Bao. Lalu karena curiga dengan asal-usul cewek yang mengaku sebagai kakaknya itu, Chulan pun memutuskan untuk diam-diam merekam aktivitas Bao Bao. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya selama ini, di mana muncul monster aneh yang terbuat dari tanah yang berusaha untuk menyerang mereka. Di momen inilah kemudian diketahui kalau Bao Bao ternyata bukanlah seorang manusia biasa, di mana dia dapat dengan mudah menghancurkan monster-monster tersebut dengan senjata pisau dapur miliknya. Sebenarnya di sini Bao Bao mampu dengan mudah menghabisi semua monster tersebut. Namun begitu para monster itu menyadari keberadaan Chulan dan mengubah targetnya, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan Chulan seorang diri. Ternyata Bao Bao pergi untuk menemui seorang bisnismen bernama Sansu, di mana kemudian dia memberitahukan kalau mereka sedikit terlambat karena jasad kakeknya Chulan sudah lebih dulu dicuri. Lalu begitu mengetahui kalau Chulan ditinggal oleh Bao Bao di makam bersama dengan para monster yang ternyata itu adalah boneka yang hanya bisa dikendalikan oleh ahli boneka, dia pun bergegas pergi untuk menyusulnya. Namun mereka dibuat heran begitu mengetahui kalau Chulan sudah tidak ada di tempat tersebut, begitu juga dengan para monster itu. 一个普通人能从这么多傀儡手中跑出来，我给你弄张学生证。
Singkat cerita, Chulan terbangun di ruang kelas dengan tangannya yang sudah diperban dan terkejut begitu melihat Bao Bao yang sebelumnya mengaku sebagai kakaknya, tiba-tiba kini menjadi teman sekelasnya dengan identitas yang berbeda. Disinilah Bao Bao lalu memaksa Chulan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, di mana dia langsung berubah ke mode waspada. Namun yang terjadi adalah 这衣服很贵吗？ Jadi ternyata sebelumnya Bao Bao diminta oleh Sansu untuk mencari tahu identitas asli Chulan karena menurutnya jika Chulan adalah manusia biasa, dia tidak akan mungkin bisa lolos dari begitu banyak boneka monster yang menyerangnya di pemakaman. Namun karena saat itu Bao Bao hanya menemukan sesuatu yang disebut dengan pasir terlarang di dalam tubuh Chulan, dia pun memutuskan untuk sementara melepaskan Chulan sambil menunggu kalau ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di dalam tubuhnya. Di lain sisi diperlihatkan dua orang bernama Xia yang cewek wangi yang memiliki sihir pesona dan Elvi yang cowok yang ternyata mereka adalah dalang dari pencurian jasad kakeknya Chulan. Di mana Elvi dengan menggunakan kekuatannya berniat untuk mengekstrak energi dari jasad tersebut untuk mencari sebuah informasi rahasia yang diketahui oleh kakeknya Chulan. Yang mana hal itu juga menegaskan kalau almarhum bukanlah orang sembarangan. Namun berhubung beliau sudah terlalu lama meninggal dan Elvi tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari sisa-sisa energinya, dia pun kemudian memerintahkan si pengendali monster untuk membawa Chulan kepadanya, tidak peduli dalam kondisi hidup ataupun tidak, karena mungkin saja dia mengetahui informasi yang sedang mereka cari. Sementara itu di sisi lain kota, diperlihatkan seorang pemuda bernama Neo yang masih mengenakan pakaian kuno ala perguruan, di mana dia tidak sengaja menyaksikan kejadian aneh di stasiun. Secara tiba-tiba, waktu berhenti dan muncul serangkaian kereta VOC dari dalam sebuah portal yang hanya bisa dilihat dirinya. Neo pun dibuat bingung karena begitu dia memasuki kereta tersebut, di dalamnya ada banyak sekali jasad bekas pembantaian yang berasal dari masa puluhan tahun silam. Tidak hanya itu, dia juga melihat sosok yang mirip dengan Chulan dalam kondisi berlumuran darah dengan mata menyala. Sayangnya sebelum Neo sempat mencari tahu siapa sosok itu sebenarnya, dia sudah lebih dulu terlempar kembali ke dunia manusia. Keesokan harinya diperlihatkan Chulan tiba-tiba diajak kenalan oleh seorang cewek yang mengaku sebagai teman kuliahnya. Dimana untuk orang sepertinya hal itu sudah seperti durian runtuh sehingga tanpa pikir panjang dia pun segera janjian untuk COD dengan perempuan tersebut di sebuah kafe. Singkat cerita, setelah nongkrong, setoran wajib jajan telur gulung segala macam untuk formalitas, mereka berdua lalu melipir ke sebuah gang sepi untuk tipis-tipis. Dimana di sini Chulan sebenarnya sudah mengetahui kalau perempuan itu adalah orang yang mencuri jasad kakeknya karena hal tersebut seperti kenyataan yang terlalu indah baginya dan dia bersedia mendekatinya bukan untuk pacaran melainkan untuk memastikan nasib jasad kakeknya. Jadi perempuan itu sebenarnya adalah si pengendali boneka bernama Rhea yang sebelumnya diperintahkan oleh Elvi untuk menculik Chulan. Dan berhubung di sini kedoknya sudah terbongkar, Rhea pun kemudian langsung menjalankan aksinya dengan mengendalikan Chulan menggunakan serangga bluetooth yang ditanam di lehernya dan menggunakan boneka monster miliknya untuk membawanya kepada Elvi. Di sini Chulan lalu dibawa ke sebuah taman bermain di mana Elvi dan Xia sudah menunggunya. Untungnya Bao Bao dan Sansu selama ini ternyata selalu memantau pergerakan Chulan sehingga begitu dirinya ditangkap oleh Rhea, mereka berdua langsung bergerak untuk menyelamatkannya.
Di sini diperlihatkan kemampuan Super Sansu yaitu telekinesis atau dapat menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris organisasi NDT yaitu Organisasi Manajemen Manusia Super. Di sisi lain, Bao Bao dengan kecepatan dan kekuatannya sempat berhasil mengimbangi Xia, namun Sansu langsung menariknya dan berkata kepadanya agar tidak meremehkan salah satu dari 4 pilar Liberty. Apa itu saya juga belum tahu, namun diperlihatkan Sansu sebagai sekretaris NDT pun cukup waspada terhadapnya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba datang sekelompok kurir paket yang berasal dari organisasi NDT, di mana semua anggotanya adalah para manusia super yang ternyata selama ini beroperasi dengan menyamar sebagai kurir paket. Melihat hal itu, Xia dan Elfi berusaha untuk segera membawa pergi Chulan dari tempat tersebut. Namun karena mereka jelas kalah jumlah, akhirnya mereka gagal menculik Chulan dan justru Rhea, si pengendali boneka, berhasil ditangkap oleh organisasi NDT. Setelah pertempuran tersebut, Chulan lalu dibawa ke gudang ekspedisi yang sebenarnya adalah markas utama organisasi NDT di wilayah tersebut. Lalu untuk menjawab semua pertanyaan Chulan, dia dibawa oleh Bao Bao untuk menemui ketua cabang utara, di mana beliau menjelaskan kalau NDT adalah organisasi yang gampangnya seperti polisi untuk para manusia super, agar memastikan eksistensi manusia super tidak mengganggu aktivitas manusia biasa. Di sini beliau juga menunjukkan sebuah dunia yang sama sekali belum pernah dilihatnya, yaitu sebuah tempat yang disebut dengan dunia super, di mana ternyata ada banyak sekali orang yang memiliki kekuatan super dan organisasi NDT bertujuan untuk meneliti asal-usul kekuatan tersebut. Ketua cabang di sini juga mengatakan kalau kakeknya Chulan adalah salah satu manusia super yang menguasai salah satu dari 8 teknik dewa, dan Chulan kemungkinan mewarisi kekuatan tersebut. Oleh karena itu, beliau lalu menawarkan Chulan untuk bergabung dengan organisasi mereka karena informasi tentang dirinya ternyata telah disebar oleh Liberty, sehingga membuat banyak faksi manusia super yang kemungkinan akan mengincarnya untuk mendapatkan rahasia yang disimpan oleh almarhum kakeknya. Di sini beliau juga menjelaskan tentang Liberty, yaitu organisasi seperti mereka yang berkehendak bebas menggunakan kekuatan supernya tanpa memikirkan konsekuensi setelahnya, di mana Xia adalah salah satu petingginya. Jadi diceritakan kalau dulu Chulan hidup bersama kakeknya dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal untuk bersembunyi. Namun sang kakek tidak pernah memberitahukan Chulan apa yang sebenarnya sedang mereka hindari. Kakeknya juga dengan giat mengajarkan sebuah ilmu kepada Chulan, dan anehnya dia justru memintanya untuk berjanji supaya Chulan tidak pernah menunjukkan ilmu tersebut pada siapapun. Sampai pada suatu hari kakeknya pamit untuk menyelesaikan sesuatu, dan beberapa hari setelahnya ditemukan tewas di depan rumah mereka. Kejadian itu pun akhirnya membuat Chulan tidak pernah bisa mengetahui rahasia yang disimpan oleh sang kakek sampai dengan saat ini. Kembali ke organisasi NDT, di mana diperlihatkan Rhea yang sedang diinterogasi oleh asisten manajer cabang tersebut tentang motif mereka mencuri jasad kakeknya Chulan. Di mana Rhea kemudian mengaku kalau organisasi Liberty mencuri jasad sang kakek untuk diambil informasi dari ingatannya. Dia menceritakan kalau dulu kakeknya Chulan pernah bertarung dengan puluhan manusia super dari berbagai kelompok termasuk Liberty dan berhasil menghabisi puluhan orang sendirian, walaupun beliau juga harus mengalami luka yang cukup parah. Sejak saat itu, kelompok Liberty terus mencari keberadaannya, namun bukan untuk membalas dendam, melainkan karena tertarik dengan kekuatannya yang disebut dengan teknik aliran energi yang ternyata adalah salah satu dari 8 kekuatan dewa. 除了家里人，我就没接触过别的魂，就是您的爷爷。
Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba salah satu kurir NDT masuk ke ruangan itu dan memberitahukan kalau mereka baru saja mendapat kiriman peti almarhum kakeknya Chulan. Namun begitu mereka membuka peti tersebut, di dalamnya hanya terdapat rekaman video Elvi yang mengatakan kalau jasad almarhum sudah tidak berguna lagi dan telah dibuang ke tempat sampah. Singkat cerita, setelah kembali menguburkan almarhum sang kakek dengan layak, Chulan pun kemudian membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan organisasi NDT agar dia bisa membalas perbuatan kelompok Liberty yang dianggap telah merendahkan almarhum kakeknya. Scene lalu beralih ke Neo yang telah kembali ke perguruannya di Gunung Wudang, di mana diperlihatkan dia sedang membawakan bekal untuk para tetua Wudang yang sedang bertapa di sebuah gua. Di kesempatan ini, Neo lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami di stasiun kereta, di mana saat itu dia merasa kalau waktu seolah-olah berhenti dan menariknya ke sebuah dimensi yang disebut dengan dunia dalam. Dia juga menceritakan kalau saat itu dia melihat seorang pemuda yang tidak dia kenal dengan kondisi berlumuran darah dan jasad yang bergelimpangan di sekelilingnya. Mendengar hal itu, sang guru pun langsung teringat dengan sebuah tragedi yang dikenal sebagai pertempuran Jiansen dan tiba-tiba panik sambil meneriakkan kalau kejadian itu akan terulang kembali. Sementara itu di daerah pegunungan lain, diperlihatkan seorang pendeta muda bernama Ling dari perguruan Tianxi yang sedang mabar FF dengan gurunya. Yang mana saat itu gurunya mendapat broadcast dari grup WA tentang kakeknya Chulan yang tiba-tiba langsung membuatnya muram. Malam harinya, beliau lalu pergi menemui salah satu master Tianxi lain untuk membicarakan tentang pesan tersebut. Dan dari sini, akhirnya diketahui kalau kakeknya Chulan sebenarnya adalah salah satu master yang berasal dari perguruan Tianxi yang aslinya bernama Huayi dan telah mengganti identitasnya sejak lama. Mereka pun baru mengetahui kalau selama ini almarhum telah memiliki keturunan bernama Chulan. Dan oleh karena itu, mereka berdua lalu memerintahkan Ling untuk mencari orang tersebut dan membawanya ke sana dengan memberikan sebuah undangan untuk mengikuti sebuah kompetisi bela diri yang akan diadakan oleh perguruan mereka. Namun sebelum itu, Ling juga diminta untuk menguji kemampuan Chulan untuk memastikan apakah dirinya memang benar-benar keturunan almarhum Huayi dan mempunyai kualifikasi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun, tepat seperti apa yang dikatakan oleh ketua cabang NDT sebelumnya bahwa bukan hanya perguruan Tianxi dan kelompok Liberty yang menginginkan Chulan, melainkan ada kelompok manusia super lain yang juga menginginkannya. Kelompok itu diperlihatkan mengirimkan seorang bocil dengan kekuatan mengendalikan boneka, sama seperti Rhea, tapi yang ini boneka beneran, untuk menculik Chulan dari kosnya. Sayangnya aksinya tersebut tidak berjalan mulus karena di saat yang bersamaan, Ling bersama dengan dua murid lain dari perguruan Tianxi datang dan menghentikan mereka. Mereka tanpa ragu langsung menghajar Chulan untuk melihat apakah kekuatannya masuk ke dalam kualifikasi untuk mengikuti kompetisi bela diri Tianxi. Sayangnya Chulan sama sekali tidak melawan karena petuah yang dikatakan oleh kakeknya agar tidak menunjukkan kekuatannya kepada siapapun. Namun begitu Ling turun tangan dan menggunakan teknik yang disebut dengan mantra cahaya emas, Chulan langsung tampak terkejut karena ternyata dia juga memiliki teknik yang sama dan merasa kalau Ling mempunyai hubungan dengan kakeknya. Namun di lain sisi, Ling justru berpikiran sebaliknya dan berkata bahwa siapapun yang mengajarinya teknik tersebut bisa dipastikan adalah seorang pengkhianat karena perguruan Tianxi melarang anggotanya untuk mengajarkan teknik tersebut kepada pihak luar. Di mana perkataan Ling yang menyebut kakeknya Chulan sebagai seorang pengkhianat pun membuat amarahnya bangkit sehingga dia mengeluarkan semua kekuatannya. Walaupun di sini mereka sama-sama menggunakan teknik mantra cahaya emas, tapi Ling benar-benar berada di level lain di mana dia sudah bisa merubah bentuk energinya karena dia selama ini berlatih secara konsisten di perguruan Tianxi. Sementara Chulan hanya dilatih saat dirinya masih kecil oleh almarhum kakeknya.
Akibatnya, belum apa-apa Chulan sudah dihajar habis-habisan oleh Ling dan tidak mampu untuk melawan balik. Sehingga Ling memutuskan untuk pergi meninggalkannya karena dia dianggap tidak memenuhi kualifikasi seperti yang diminta oleh gurunya. Namun di saat yang bersamaan, Bao-Bao dari tempat berbeda ternyata merasakan sesuatu yang aneh terjadi kepada Chulan, di mana dia lalu bergegas menyusulnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan siapa sangka, Bao-Bao yang tidak mempunyai emosi, selalu bermuka datar tanpa ekspresi, ternyata peduli kepada Chulan dan mengatakan kalau dirinya tidak perlu takut lagi karena dia akan membantunya melawan Ling. Untuk itu, Bao-Bao pun meminta Chulan untuk serius dan menunjukkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Setelah mendengar hal itu, Chulan kemudian melepas karet gelang pemberian kakeknya yang ternyata selama ini dia gunakan untuk mengingat janjinya kepada sang kakek, di mana ternyata dia masih menyembunyikan kekuatannya yang mana dia mampu mengubah energinya menjadi petir sehingga dapat seimbang dengan Ling. Setelah berhasil melancarkan beberapa serangan dan membuat Ling sedikit kewalahan, Chulan kemudian melancarkan serangan terakhirnya dan berniat untuk menyelesaikan pertarungan tersebut, yaitu dengan mengeluarkan jurus tapak petir. Namun yang mengejutkan, Ling ternyata juga menguasai teknik tersebut walaupun petir mereka agak sedikit berbeda. Chulan berwarna putih sementara Ling agak sedikit berwarna gelap. Di sini, Ling yang tidak berniat bertarung melawan Bao-Bao kemudian memutuskan untuk menyudahi pertarungan tersebut dan kembali ke perguruannya. Namun sebelum itu, dia juga secara resmi mengundang Chulan untuk mengikuti kompetisi bela diri Tianxi yang akan diadakan 2 bulan lagi. Karena dia mengakui kekuatan Chulan dan menilai kalau Chulan telah lolos kualifikasi setelah Baiwan serius dengan dirinya. Scene lalu beralih ke perguruan Wudang, di mana diperlihatkan Neo yang lagi-lagi memasuki dunia dalam setelah diperlihatkan foto Chulan yang kasusnya lagi viral di kalangan manusia super setelah disebarkan oleh organisasi Liberty. Adegan di dalam kereta pun kembali terulang, namun kali ini sosok Chulan yang ada di dalam sana tampak diselimuti oleh api dan seolah mengenalinya. Karena penasaran dengan sosok Chulan, Neo kemudian meminta izin kepada gurunya untuk ikut kompetisi bela diri Tianxi mewakili perguruan Wudang. Karena menurut info yang beredar, Chulan juga akan mengikuti ujian tersebut. Di sini sang guru sempat melarangnya karena dia tahu kalau orang-orang yang mengikuti kompetisi tersebut bukanlah orang biasa yang hanya mengandalkan kemampuan bela dirinya saja. Namun Neo tetap optimis dan berkata kalau dia hanya perlu mempelajari jurus rahasia perguruan Wudang, yaitu teknik perubahan ruang yang tidak lain adalah salah satu dari 8 teknik dewa. Mendengar hal itu, sang guru pun semakin khawatir karena menurutnya selama ini orang-orang mengira kalau teknik tersebut telah punah setelah pertempuran Jianzhen. Dan jika mereka sampai mengetahui kalau perguruan Wudang masih memilikinya, maka hal itu akan mengundang bencana bagi perguruan Wudang karena artinya para manusia super akan kembali berusaha merebut teknik tersebut dari tangan mereka. Kembali ke Chulan yang saat ini sedang dibawa oleh Bao-Bao menuju tempat latihan untuk mempersiapkannya mengikuti kompetisi bela diri Tianxi, yang mana artinya Chulan harus mempelajari seluk-beluk kekuatannya agar bisa mengeluarkan potensi maksimal dari dirinya dan memenangkan kompetisi tersebut demi mengetahui kebenaran tentang sang kakek. Di sini untuk komparasi, dia juga mengatakan kalau waktu Baiwan dengan Ling, dia hanya mengeluarkan sekitar 30% kekuatannya sehingga Chulan masih harus mati-matian untuk mengejar ketertinggalannya tersebut.
Sempat terjadi kendala di mana menurut Bao Bao, Chulan sangat sulit mengkonsentrasikan energi dan pikirannya, padahal sebelumnya dia telah mentransfer semua informasi ke kepala Chulan dan dia hanya tinggal mengikutinya saja. Bao Bao menduga kalau keberadaan pasir terlarang di tubuh Chulan yang seharusnya membantunya untuk tetap fokus justru menjadi penghalang baginya. Oleh karena itu, Bao Bao pun muncul dengan sebuah ide untuk membantu Chulan agar bisa rileks, yaitu dengan mengundang teman-temannya dari aplikasi micet untuk menemani Chulan nobar. Namun siapa sangka perlakuan Bao Bao justru menyinggung Chulan karena dengan begitu dia merasa kalau orang-orang menganggapnya sebagai seorang pecundang yang selalu bersembunyi. Dan akhirnya dia pun mengambil keputusan yang berat, yaitu untuk pergi dari sana dan melupakan niatnya mengikuti kompetisi Tianxi. Sementara itu, Neo yang sebelumnya tidak diizinkan oleh gurunya untuk mengikuti kompetisi Tianxi dan mempelajari teknik perubahan ruang, diperlihatkan dia kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa, yaitu membawakan bekal untuk para sesepuh Wudang yang bermeditasi di sebuah gua. Namun kali ini dia mengalami hal yang tidak biasa, yaitu tersedot ke dalam dunia dalam sang sepuh, di mana dia kemudian melihat flashback salah satu leluhur Wudang yang mewarisi teknik perubahan ruang. Ternyata menurut sang sepuh, Neo juga adalah orang yang ditakdirkan untuk mewarisi teknik tersebut yang telah dia tunggu selama ini. Dan karena beliau telah menemukannya, maka dia bisa mewariskan ilmu tersebut dan beristirahat dengan tenang. Karena itu artinya tanggung jawab sebagai penerus Wudang kini berada di tangan Neo.